Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Mat Faryatul Syarif dengan NIM 1 325 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian eh, kavum abdomen, bagian organ abdomennya, yaitu hollow organ. Baik. Nah, hollow organ atau organ berongga sebagai yang berfungsi sebagai saluran cerna. Dan juga ada aksesoris glandular organ atau organ padat sebagai kelenjar cerna. Nah, digestive system terbagi menjadi dua tadi, ada hollow organ dan juga aksesoris organ. Hollow organ meliputi oris, faring, esophagus, gaster, intestinum tenue, intestinum rasum. Nah, sedangkan aksesoris organ meliputi gigi, lidah, saliva, gland saliva, fascia velia, hepar dan juga pankreas. Lanjut. Hollow organ. Hollow organ adalah organ pencernaan manusia yang berawal dari kavum oris, lalu menuju faring, setelah itu menuju ke esofagus, setelah dari esofagus menuju ke gaster, setelah gaster ke duodenum, setelah itu ke jejunum, ileum, kolon ascendens, kolon transversum, kemudian ke kolon descendens, kemudian ke kolon sigmoid, kemudian ke rektum, ampula dan anal, dan terakhir menuju ke anus. Nah, selanjutnya duodenum, jejunum dan ileum ini merupakan bagian usus halus atau disebut juga enterik atau enteral. Sedangkan cecum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilahnya intestinum yang merupakan gabungan enterik dan juga kolon. Tuh, lanjut. Sinister hollow organ. Nah, ada 5 sphincter penting pada hollow organ, yaitu pharyngoesophageal sphincter, gastroesophageal sphincter atau kardia. Setelah itu ada pyloric sphincter, ada ileocecal sphincter dan juga anal sphincter interna dan juga eksterna. Lanjut, memasuki esophagus. Esophagus memiliki panjangnya yaitu 25 sampai 30 cm. Ya, seperti eh, setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 10. Nah, esophagus ini terbagi menjadi 3 bagian, pars cervicalis, pars thoracalis, dan juga pars abdominalis. Nah, pars cervicalis terletak di posterior trachea dan di ventral vertebrae yang membentuk sphincter fisiologis esophagus atas yang selalu menutup. Nah, untuk pars thoracalis itu terletak di mediastinum posterior, di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Selanjutnya pars abdominalis ini melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gaster yang membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Nah, esofagus ini berguna untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Eh, Esofagus juga diinervasi oleh nervus vagus yang berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Lanjut. Nah, ini bagian pars cervicalis, yang ini pars thoracalis, dan yang ini pars abdominalis. Lanjut. Nah, tempat penyempitan esofagus. Nah, tempat penyempitan esofagus itu berada di pertama di setinggi vertebrae cervicalis 6, yaitu penyempitan akibat musculus constrictor faring inferior. Yang kedua ada penyempitan di ver- vertebrae thoracalis 4, yaitu penyempitan akibat adanya aorta dan bronchus principalis sinistra. Nah, selanjutnya ada juga penyempitan
di vertebrae thoracalis 10, yaitu ini penyempitan akibat melewati hiatus esophagus diafragma. Nah, ini lanjut memasuki vaskularisasi esofagus. Nah, vaskularisasi esofagus ini ada beberapa arteri. Nah, yang pada pars cervicalis itu berasal dari rami esofageal arteri tiroidea inferior. Hanya pada pars thoracalis itu berasal dari rami esofageal aorta thoracalis. Nah, selanjutnya pada pars abdominalis itu berasal dari rami esofageal arteri gastrica sinistra. Lanjut, untuk yang vena itu untuk yang pars cervicalis itu bermuara ke vena tiroidea inferior menuju vena brachiocephalica dextra sinistra, lanjut ke vena cava superior. Untuk yang pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemazygos, selanjutnya ke vena cava superior atau vena cava superior dan juga vena brachiocephalica sinistra. Dan untuk yang pars abdominalis itu bermuara ke vena gastrica superior, maaf, vena gastrica sinistra, lalu menuju ke vena porta, lalu menuju vena hepatica dan vena cava inferior. Lanjut, memasuki gaster. Gaster itu memiliki bentuk seperti huruf J ya teman-teman. Nah ini huruf J. Nah, gaster berguna untuk penyimpanan makanan sementara. Nah, gaster memiliki beberapa bagian. Ada bagian kardia, ada bagian fundus, ada bagian korpus, dan juga ada bagian pilorus. Nah, untuk bagian kardia ini meliputi kardia orifice, junction of esophagus, dan sedangkan untuk yang vagus ada di bawah diafragma, terus sering terisi oleh gas. Nah, selanjutnya untuk yang korpus itu ada large mid portion, dan untuk yang pilorus itu ada NH2 pyloric sphincter. Terus juga ada curvatura mayor, ada juga curvatura minor. Lanjut. Nah, ini yang tadi gastro terdiri dari kardia, fundus, corpus, pilorus. Dan juga ada mukosa. Mukosa itu meliputi plika gastrika, terus di antara plika cekungan disebut via gastrika. Terus ada juga kanalis gastricus atau via gastrika terpanjang. Nah, vaskularisasi gaster. Vaskularisasi gaster itu untuk yang arteri berasal dari cabang truncus coeliacus. Yang pertama itu ada arteri gastrika sinistra, arteri hepatica communis yang dibagi menjadi dua, yaitu arteri hepatica propria dan menuju ke arteri gastrika dextra. Ada juga arteri gastroduodenalis itu menuju ke arteri gastroepiploica dextra. Nah, habis itu juga ada arteri lienalis mempunyai dua cabang, yaitu arteri gastropiploica sinistra, arteri gastrica brevis. Nah, untuk yang vena itu mengikuti arterinya, semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Nah, ini bagian root atau gasternya. Nah, ini gaster. Terus ini gaster kalau dibelah ya, isi gasternya seperti itu. Nah, intestinum tenue adalah bagian terpanjang sistem GI atau sistem pencernaan. Nah, ini merupakan tempat reaksi enzimatis dan absorbs makanan. Intestinum tenue ini mempunyai gerak peristaltik
yang menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 sampai 6 jam. Intestinum tenue ini memiliki panjang mencapai 2,6 sampai 6 meter. Nah, itu lumayan panjang. Nah, untuk batas-batasnya tersendiri itu batasan dari intestinum tenue ini batasan dari sphincter pylorus sampai bagian cecum. Nah, pembagiannya itu duodenum itu 5%, itu di proksimal, terus jejunumnya 40% berada di middle atau di tengah, dan iliumnya 60% berada di distal. Nah, duodenum disebut juga usus 12 jari. Nah, duodenum itu berbentuk huruf C ya, teman-teman, dengan pankreas yang berada di lekukan dalamnya. Duodenum ini terletak di regio umbilicalis, di dorsal gaster dan juga kolon transversum. Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot atau disebut juga plica semicircularis terkerini. Nah, duodenum itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada pars cranialis, pars descendens, pars horizontal atau transversal, dan juga pars ascendens. Nah, pars cranialis itu meliputi intraperitoneum. Untuk yang pars descendens meliputi retroperitoneum. Terdapat papilla duodenali mayor atau papilla vateri. Nah, bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Pada pars horizontal atau transversal itu meliputi retroperitoneum. Sedangkan untuk yang pars ascendens itu meliputi retroperitoneum juga. Ini gambarnya. Nah, ini ligamen teres-nya di sini, teman-teman. Vaskularisasi duodenum, arteri pada duodenum ini berasal dari cabang arteri gastroduodenalis, yaitu ada arteri pancreatico-duodenalis superior anterior, ada juga arteri pancreatico-duodenalis superior posterior. Nah, yang kedua ada cabang arteri mesenterika superior, yaitu arteri pancreatico-duodenalis inferior anterior, dan juga arteri pancreatico-duodenalis inferior posterior. Nah, untuk venanya itu mengikuti arterinya. Semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Nah, lanjut duodenum dan ileum. Nah, duodenum dan ileum ini letak seluruhnya itu berada di intraperitoneal oleh mesenterium. Habis itu 2/5 intestinium tenue, jejunum, terus 3/5 ileum, dan tidak ada batas. Jejunum bagian oral, ileum bagian anal. Nah, ileum itu terletak di hipogastrik, regio hipogastrik, yang dindingnya itu tipis dan sedikit vaskular. Untuk pilaka semisirkularisnya itu jarang terdapat pada ileum. Nah, untuk mesenteriumnya itu ada pada arteria ascendens rapat. Habis itu arteri rektanya itu pendek. Untuk lumennya itu lebih sempit dan sering terisi. Sedangkan untuk limfositnya itu terkumpul atau plekupier. Sedangkan untuk jejunum itu terletak pada regio umbilikal yang dindingnya tebal dan banyak vaskular. Untuk plika semi dan juga jejunum ini padat oleh plika semisirkular. Nah, sedangkan untuk mesenteriumnya itu arteri arternya itu renggang. Habis itu arteri rektanya itu panjang, kebalikan dari ilium. Untuk lumennya itu lebih luas dan juga sering kosong. Dengan limfositnya itu rata atau soliter. Nah, ini ilium, ini jejunum ya teman-teman. Lanjut, vaskularisasi arteri. Arterinya itu berasal dari arteri mesenterika superior, meliputi arteri pancreatico-duodenalis inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis,
arteri kolika media, arteri kolika dekstra, dan arteri iliokolika. Nah, ini tabelnya. Intestinum crassum. Intestinum crassum itu memiliki beberapa pembagian, yaitu cecum, appendix vermiformis, kolon, meliputi kolon ascendens, kolon transversa, kolon descendens, dan juga kolon sigmoid, dan juga ada rectum dan juga anal kanal. Nah, sebagian besarnya itu tertutupi oleh omentum mayor, omentum majus, yang diikat oleh mesokolon atau intraperitoneum, yang memiliki lipatan-lipatan otot atau disebut juga aplikasi semisirkular. Nah, intestinum sarcosum ini memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki intestinum tenue, yaitu adanya haustra, tai- Taenia coli, dan juga appendix epiploica. Nah, struktur struktur khususnya Taenia coli itu ada 3 longitudinal strips, yaitu libera, ommentalis, dan juga mesocolica. Thickenings of long, longitudinalis muscle layer, mainstem muscle tone. Nah, untuk yang coli ini ada sac-like division. Untuk appendix epiploica itu meliputi fat-filled points of viscerally peritoneum, dan juga ada ho- hung hang from the intestine. Maaf. Nah, ini gambarnya. Cecum dan juga appendix vermiformis. Cecum itu meliputi sac-like pons atau blind pons. Habis itu ileocecal valve, valvula ileocecalis atau Bauhini, dan juga frenulum ileocecalis. Meliputi two right edges of the mucosa. Sphincter kept closed until food in stomach, prevent reflux of feces from cecum to ileum. Nah, sedangkan appendix vermiformis ini yaitu memiliki ciri blind tube, open into cecum, habis itu contains large mass of lymphoid tissue, habis itu juga mesoappendix. Ini gambarnya. Lanjut kolon segmen. Nah, kolon segmen itu terbagi menjadi 4 tadi, 4 bagian. Ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan juga kolon sigmoid. Nah, kolon ascendens itu right side of posterior abdominal wall, max right angle turn, yaitu right flexura solid atau hepatica flexura. Untuk yang transverse-nya itu ada extend left across the peritoneal cavity and bend downward at the spleen, like the left flexura colic atau splenic flexura. Untuk yang descendant itu left side. Untuk sigmoid itu ada S-shape dan juga true pelvis. Intestinum crursum atau usus besar. Nah, ini tadi yang terdiri dari cecum. Cecum terdiri dari valvula ileocecalis, itu ada superior inferior. Terus juga ada kolon ascendens dan juga descendens, kolon transversus, kolon sigmoid, dan rectum. Sedangkan usus besar memiliki ciri-ciri segmen-segmennya itu haustra coli yang dibatasi oleh incisura coli. Lalu terdapat kantong-kantong lemak dari peritoneum, yaitu appendix epiploica. Terus ada juga appendix vermiformis, yaitu mesoappendix. Lalu terdapat taenia coli atau penebalan otot longitudinal.
terdapat pada Taenia libera, Omenthalis, dan juga Mesocolica, dan juga memiliki mukosa pada pika semilunar, dan juga untuk fasa diisi oleh arteri marginal. List. Ini gambarnya rektum. Untuk rektum itu join with the sigmoid colon, bergabung dengan kolon sigmoid ya. Habis itu dari descendant menuju ke pelvis. Habis itu complete and well develop longitudinal muscle layer. Untuk valvula rektalnya itu ada 3 transverse fold, 3 transversus recti. Habis itu prevent feces from being passed along with gas. Untuk anal kanal, begins where rectum pass through the levator ani muscle and then release muscle to lubricate feces. Internal anal sphincter made of smooth muscle and involuntary. Sedangkan untuk yang external anal sphincternya itu made of skeletal muscle, voluntary, dan juga toilet training. Saja ada stratified squamous epithelium head lower half. Nah, kanal-kanal yang diinervasi oleh plexus submucosa yang berisi sekresi cairan mukosa. Habis itu juga ada plexus mesenteric yang berguna untuk kontraksi. Nah, untuk bagian ekstrinsiknya itu ada simpatis dan juga parasimpatis. Untuk simpatis nervus planici yang memperlambat peristaltiknya usus. Sedangkan parasimpatiknya itu ada nervus vagus dan nervus pelvicus yang mempercepat peristaltik usus. Nah, ini gambarnya. Ini untuk simpatis dan juga parasimpatis. Lanjut. Accessory digestive organ. Organ aksesoris itu ada 2 struktur organ, yaitu ada hepar dan juga pankreas. Nah, arah aliran empedu itu dari kapiler empedu menuju intralobular bridge duct kalau ada. Habis itu menuju kanal Herring, lalu menuju ke ductus interlobaris, lalu menuju ke ductus hepaticus dextra sinistra, lalu menuju ke ductus hepaticus communis, lalu menuju ke ductus situs atau ductus coledochus. Nah, untuk ductus siccus ini memiliki kandungan empedu atau ductus coledochus. Nah, arah aliran eksogen pankreas itu dari ductus pancreaticus mayor Wirsungi bercabang 2 menjadi ductus stenoid dan ampulla verterini atau gabungan ductus coledochus dan juga ductus pancreaticus mayor. Nah, hepar ini merupakan organ metabolisme utama, eh, memiliki juga organ pencernaan terbesar, kelenjar terbesar tubuh, dan juga intraperitoneal. Ya, hepar ini terletak di regio hipokondrium dextra dan juga epigastrium. Berarti di antara kedua itu ya. Biasanya permukaan anterior hepar itu meliputi lobus hepatica, hepatis dexter, itu ada ligamen triangular dextrum, ada impression costarium, dan juga ligamen coronarium. Nah, lalu untuk lobus hepatis sinistra itu meliputi ligamen triangular sinistra dan juga ligamen coronarium. Ada juga ligamen falciform hepatis, ligamen teres hepatis. Untuk permukaan visceralis hepar itu yang lobus hepatis dexter itu ada lobus quadratus, lobus caudatus, ada vena cava inferior, ada vesica biliaris, ligamen triangular dextrum,
ada area nuda, ada porta hepatis meliputi vena porta, arteri hepatica propria, dan juga ductus hepaticus communis. Nah, sedangkan untuk lobus hepatis sinistra itu meliputi ligamen coronarium, ligamen triangular sinistra. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini kalau tabel Hepar, Hepar berada pada area nodal atau bare area atau pada pars afika. Nah, secara anatomis, Hepar itu memiliki tiga lobus, lobus dekstra, lobus sentral, juga lobus sinistra. Untuk lobus sinistra itu terbagi, ya, ujungnya menjadi appendix fibrosa hepatis, lalu terdapat benjolan pada tuber ommentalis, dan berada pada antara lobus caudatus dan juga lobus sinistra. Itu ada ligamen venosum atau arantis dan juga derivat ductus venosus. Nah, dengan lobus sinistra ini ada juga lobus quadratus yang terdapat pada ligamen teres hepatis, itu derivat vena umbilical yang dibungkus oleh ligamen falciformis hepatis atau peritoneum. Nah, untuk secara fungsionalnya itu yang dekstra itu ada dua. Ada lobus dextra, ada lobus caudatus, pars caudatus. Sedangkan yang untuk sinistra itu ada lobus sinistra, lobus quadratus, ada juga pons papillaris. Nah, untuk yang ligamen teres hepatis tadi yang dibungkus oleh ligamen falciformis hepatis itu terbagi menjadi dua lagi, ada ligamen coronaria anterior, ada juga ligamen coronaria posterior. Kalau digabung itu menjadi kedua itu gabungan dari ligamen triangular dextra sinistra. Nah, tambahan secara anatomis itu lobus dextra dan juga lobus sentral itu membentuk visceral sagittal dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan juga vesica vilea. Dan untuk lobus centralis dan lobus sinistra itu membentuk viscera sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus visum horizontal meliputi vena porta, arteri hepatica propria dan juga ductus coledocus. Dan juga ada lobus quadratus. Quadratus itu ada prox papillaris dan juga prox caudatus. Nah, itu gambarnya. Nah, eh, ada juga vesica vilea biliaris atau empedu, itu ada kolum corpus eofundus. Untuk saluran empedu ada ductus hepatica dextra sinistra, ductus hepatica communis, ductus cysticus, dan juga ductus coledochus. Nah, ductus hepaticus itu carries bile from liver. Uh, Citis citis duct itu join hepatic ductus from liver to from the bile ductus. Carry bile from gallbladder. Nah, untuk yang common bile ducts itu empties into the duodenum. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Slide-nya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Madani dengan NIM 34 kelompok 35. Jadi di sini saya akan menjelaskan pankreas. Nah, pankreas itu yang pertama dia itu bersifat endokrin dan esokrin, di mana dia memiliki ductus pancreaticus wirsunghi yang bergabung dengan ductus coledocus, dibagi menjadi bagian-bagian dari pankreas, yaitu ada cabut yang terletak di cekungan duodenum, lalu ada kolum, terus ada korpus,
Yang di superiornya atau di atasnya itu berjalan arteri lienalis. Lalu ada kauda. Nah, ini itu merupakan vaskularisasi dari arteri mesenteri superior dan arteri linealis. Lalu ada juga aliran vena yang berakhir pada vena porta melalui vena lienalis. Next, next. Nah, itu pankreas bentuknya seperti itu. Lalu next, next, next. Nah, ini itu ada pancreatic duct. Oh, bahasa Inggris ya? Ya udah saya baca saja. Ini ada main pancreatic duct. Main pancreatic duct extend length of pancreas. Lalu joins by. Nah, lanjut tadi ada joins bile duct to form the hepatopancreatic ampulla, lalu ada empties into duodenum. Lalu ada aksesori pancreatic duct, di mana ini ada lies in head of pancreas, drains into the main duct, lalu ada enters duodenum also. Next, itu gambarnya. Nah, ini pankreas kalau di kadaver ya, kalau teman-teman waktu ke lab memperhatikan, nah, ini pasti tahu pankreas ini ya. Next, next. Spleen, large lymphoid organ. The location is in left superior quadrant of abdominal cavity and posterior to stomach. Highly vascular. Function. The function is remove blood-borne antigen, remove and distract against blood cell, site of hematopoiesis in fetus, and stores blood platelets. Next, 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 next. Come on, bro. Come on, bro. Oh my God, this is Lien. Lien ini ada retroperitoneal terletak di hipokondrium sinistra. Lalu dia pada margo superior terdapat incisura lienalis. Vaskularisasinya arteri lienalis dan vena lienalis masuk melalui hilum. Nah, ini terdapat tiga impresio. Yang pertama impresio kolika, impresio gastrika, lalu impresio renalis. Itu gambarnya next. Nah, itu lien kalau di kadaver itu yang satunya masih ketutupan. Next. Lo sudah selesai. Baik, cukup sekian dari saya. Nanti ini penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nanti kalau kalian semua para murid-murid saya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Aldi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia maskulina, seperti membedah strukturnya mulai dari bagian luar yang terlihat hingga kelenjar-kelenjar penting di bagian dalam yang jarang diketahui. Baik, yang pertama kita lihat bagian luar atau eksterna. Ada dua organ utama di sini, ada penis dan skrotum. Penis terdiri dari bagian bebas bergerak pars libera yaitu badan korpus dan kepala glans serta bagian yang melekat atau radix. Kepala penis atau glans memiliki bagian menonjol disebut corona glandis dan lubang kencing orifium uretra externum. Di dalam terdapat jaringan erektil, dua buah corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum membungkus saluran kencing uretra. Ini nanti saya jelaskan ya. Di skrotum nanti ada kantung kulit yang letaknya di belakang penis. Uniknya skrotum sebelah kiri biasanya lebih rendah dari yang kanan. Skrotum punya otot khusus bernama tunica dartos. Otot ini mengerut saat dingin saat aktivitas seksual dan mengendur saat panas untuk mengatur suhu bagi testis. Lanjut, 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 lanjut. Ini sudah dijelaskan ya.
Ya sudah dijelaskan. Nah, lapisan penis ada kutis dan subkutis, ada fascia penis superficial atau vena dorsalis superficial penis, fascia penis profundus, box fascia, ada nafan atau kalian bisa lihat ya ada nafan, nervus arteri, vena arteri nervus. Terus ada tunica albuginia, ada corpora penis. Lanjut. Pas liberas glans. Glans penis lanjutan korpus pongoyosum, kolum pemisah gland dengan korpus, corpus glandis peninggian orifium uretra externum, OW, ditutupi prepotium penis. Lapisan dalam perepetium tidak ada rambut, terdapat glandula berpretialis dari tison yang menghasilkan smegma phimosis. Frenulum preputium penis menghubungkan glans dengan preputium di bagian ventral penis. Lanjut. Ini tadi saya bahas di awal-awal. Itu ya bentuknya. Lanjut lagi. Ini di kalian bisa lihat ada yang beda kan. Itu yang di tengah-tengah ada korpus. Di sebelahnya ada yang namanya osteocavernosus muscle-nya. Lanjut, lanjut, lanjut. Pas libera corpus ada corpora cavernosa penis yang bisa kalian lihat di tepi-tepinya itu. Terus ada corpus pongiosum penis. Lanjut. Corpora cavernosa penis dibungkus tunikal bukunya berisi sinusis yang dipisahkan oleh septa yang disebut tubercula. Ada dipisahkan. Ada dua dipisahkan septum penis. Corpus bangkai sejenis ini yang corpora cavernosa uretra dilalui uretra tunikal beginian lebih tipis. Lanjut. Radix penis tidak bergerak terdapat dalam spatium penis super jaringan erektil crus penis musculus ke ischa cavernosus sebagai corpora cavernosa penis bulbus penis terletak antara kedua crura di antara kedua crura. Terus ada fascia lateralis inferior bulbus tertutup musculus bulbus pumiosa bulbus penis ke caudal jadi corpus pumiosa. Lanjut. eh, Vaskularisasi penis ada arteri bulbaris penis profundus penis dalam cavernosa menjadi arteri helicinea dan arteri dorsalis berjalan profundus fascia penis profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Nah ini yang genita eksterna. Pertama-tama arteri sacrum scrotum terletak di dorsal penis terbagi menjadi dua oleh lapis skroti, septum skroti sinistra lebih rendah mempunyai lapisan kutis subkutis berisi testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Yang pertama ada kutis. Bentar. Yang pertama ada kutis, kulit tipis, pigmen kelenjar sabekea dan keringat banyak sedikit rambut agar menghindari gesekan. Terus ada subkutis, tunika dartos terdiri dari sabur otot polos, lanjutan fascia perineum superficial dan fascia penis superficial.
Terbiasa dari fascia spermatika eksterna oleh jaringan ikat kendor hidrokel membentuk septum skroti mempengaruhi bentuk skrotum. Jika mengendor, tunika dartos relaksasi karena cuaca panas. Jika mengkerut, tunika dartos kontraksi karena cuaca dingin, olahraga, dan lagi berhubungan seksual. Lanjut. Nah, kalian bisa lihat ya, itu pembagiannya. Terus ada yang paling penting lapisan pembungkus testis yang harus kalian hafalkan ada kulit skrotum yang pertama. Terus yang kedua ada tunika dartos, yang ketiga fascia spermatica externa dari muai dan empat fascia cremasterica dari muai. Fascia spermatica interna dari fascia transversa abdomen, tunika vaginalis dari peritoneum dibagi dua. Yang pertama parietalis, periosteum, dua visceralis, epirochium, ruangan di antara sinus vaginalis, testis. Tunika albuginia yang terakhir. Lanjut. Vaskularisasi skrotum ventral ada pudenda externa, dorsalis scrollatis posterior, arteris spermatica. Inervasinya dari nervus ilioinguinalis, ramus genitalis, nervus genitofemoralis, dorsal scrotalis posterior dari cutaneous femoris. Yuk. Nah, ini kalau kalian lihatnya pas tampak pas orang lagi melahirkan ya. Tapi ini laki-laki. Genitalia interna, yuk. Testis dan epididymis. Baik, untuk testis sendiri ada dua buah di sinistra dan dextra organ eksokrin, spermatozoa, organ endokrin, testosteron, terbungkus oleh tunika albuginia profundus dan tunika vaginalis superficial, berasal dari abdomen, endosis testis, vaskularisasi berasal dari arteri spermatica interna testicularis. Nah, untuk testis sendiri pria itu pasti memiliki dua testis. Jika tidak, itu tidak normal. Berfungsi sebagai eksokrin untuk menghasilkan spermatozoa dan organ endokrin untuk menghasilkan hormon testosteron. Lanjut ke epididymis. Setelah diproduksi di testis, sperma akan mampir ke epididymis. Bentuknya seperti huruf C dan menempel di bagian belakang seperti di belakang testis. Di sini ada tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Lanjut. Lanjut. Ductus deferens dan funiculus spermaticus. Sperma kemudian akan berjalan melalui saluran panjang yang bernama ductus deferens. Saluran dibungkus oleh struktur bernama funiculus spermaticus atau kabel sperma. Funiculus ini berisi pembuluh darah, saraf-saraf, dan saluran sperma itu sendiri. Lanjut. Untuk lapisannya ada tiga, fascia spermatica interna, fascia cremasterica, dan yang ketiga fascia spermatica externa. Lanjut aja. Udah dijelasin tadi. Lagi-lagi. Oh, ini sudah dijelasin. Lewati, lewati. Lewati, lewati. Lanjutan ductus epididymis mulai dari kauda berkelok lalu lurus dekat fascia pos dikelilingnya plexus pemphiformis ke kranial menuju anulus sigmoidalis masuk ke cavum pelvis menjelang ureter di ventral vasectomy di fundus vesica urinaria berada di medial dari ureter dan fasciculus seminalis. Membentuk ampula ductus deferens mengecil dekat glandula prostatika, membentuk ductus ejaculation bersama ductus extrusion dan vena seminalis. Vaskularisasi berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Nah, itu gambarnya itu. Vesiculus seminalis. Jadi perjalanan sperma itu panjang, jadi akan dibantu oleh cairan-cairan penting dari kelenjar seperti vesicula seminalis ini. Vesicula seminalis ini kantong yang menghasilkan cairan seminal untuk memberi energi pada sperma. Itu dia. Lanjut, lanjut, lanjut.
Nah, ada glandula prostata atau kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan juga menghasilkan cairan seminal. Terus dia juga dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibrosus. Vaskularisasinya sendiri berasal dari arteri vesikalis inferior, arteri rectalis media, arteri pudendal ternah. Pembagian lobusnya ada dua, lobus lateralis, lobus anterior, lobus posterior, dan lobus medius. Lanjut, lanjut. Oh, ini foto-fotonya aja. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Terus ada glandula bulbouretralis Cooper terletak di dalam sphincter uretra. Ini kelenjar kecil yang membantu melumasi uretra. Terus lanjut, kalau masih glandula bulbo. Lanjut, lanjut. Oke, uretra musculina. Ada tiga pars. Prostatika, membranacea, dan spongiosa atau cavernosa. Ini jalur terakhir uretra pria dibagi menjadi tiga bagian. Untuk yang pertama ada prostatika lewat prostat dan terus berjalan ke pars membranosa bagian paling sempit dan pars spongiosa yang ada di dalam penis. Lanjut. Habis ini kita paling masuk ke vaskularisasinya. Lanjut, 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 lanjut. Lanjut, lanjut. Oh, oke. Sebentar ya. Pars spongiosa nanti dibagi lagi menjadi tiga pars, pars bulbaris, pars pendulosa, dan fossa navicularis. Yang bisa kalian lihat di gambar itu. Slide. Oh, udah habis ya guys ternyata slide-nya. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, eh, diagram pembuluh darah pada penis nanti kalian bisa cari di Google. Tapi untuk fungsinya ini untuk ereksi dibutuhkan aliran darah yang kuat. Darah ini dialirkan melalui pembuluh darah utama seperti arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis agar titik kalian bisa ngembang jika terangsang. Itu saja yang saya ingin sampaikan untuk genita maskulina. Nanti habis ini akan ada materi selanjutnya dari pemateri saya, pemateri teman saya. Jazakumullah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Givari Azhar. Dari kelompok 35. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang genitalia feminina. Genitalia feminina itu adalah eh, organ organ-organ reproduksi yang berperan yang di wanita ya. Jadi apa organ-organ genitalia feminina ini sangat penting karena organ-organ ini tidak hanya berperan dalam reproduksi saja ya, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan sistem endokrin, siklus menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Genitalia feminina itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu genitalia interna feminina dan genitalia eksterna feminina. Untuk genitalia interna feminina itu ada empat, yaitu ovarium, tuba uterina atau salving, uterus atau rahim atau metrium atau histera, dan vagina. Genitalia eksterna feminina yang kedua yaitu yang vulva. Vulva itu ada pudendum. Nah, bagian ini itu didasarkan pada letak anatomis ya, serta fungsi-fungsi masing-masing organ dalam sistem reproduksi wanita. Nah, apa di genitalia externa feminina dia ada excavatio vesicuterina atau pouch ya, excavatio rectorina atau cavum douglas. Lanjut.
Nih, genitalia eksternal, internal, feminina. Baik, yang pertama yaitu uterus ya. Uterus, uterus atau ovarium yaitu yang pertama organ berongga. Nah, itu juga disebut juga histera atau bahasa Yunaninya ya. Histerektomi, pengangkatan, pemotongan uterus, terus histerogram, foto uterus ya. Tuh, dinding muskuler tebal. Nah, jadi dalam cavum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum. Ke arah kaudal cavum uteri berhubungan dengan vagina. Selanjutnya, dari situ terdapat dari fundus, corpus, dan cervix uteri. Bagian-bagian uterus ada banyak ya, yaitu fundus uteri, corpus uteri, cervix uteri. Nah, di cervix uteri itu antara OI dan OUE. Yang pertama yaitu portio supravaginalis dan yang kedua portio vaginalis. Nah, portio vaginalis itu dengan vagina bentuk fornix vagina. Fornix vagina itu ada tiga yaitu anterior, lateral, posterior. Nah, ruangan uterus sudah ada tiga yaitu cavum uteri, isthmus uteri, dan kanalis cervicis. Ya, yaitu OUE, ostium uteri externum atau orifisium. Ya. Nah, fiksasi uterus itu dan hubungan dengan peritoneum ya. Pelekatan serviks uteri secara langsung pada vagina. Jadi secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitarnya seperti rektum, vesika urinaria, diafragma pelvis, dan tulang pelvis. Melalui ligamen, ligamen apa? Ada dua ligamen yaitu ligamentum uterus dan ligamentum ini itu menfiksasi serviks. Nah, uterus itu ada ligamentum teres uteri, ligamentum ovarii propii, ligamentum latum uteri atau plicata. Ligamentum ini itu memfiksasi serviks ya, yaitu ligamentum cardinalis, cervicalis transversum, dan ligamentum uterosacralis. Selanjutnya, nah ini ya, kalau dikatakan kalau kemarin belajar waktu praktikum ya ini saja. Nah, terus bentuk dan ukurannya. Jadi letak dan strukturnya juga seperti itu ya. Posisinya itu tidak fix. Jadi tergantung pada isi vesika urinaria dan rektumnya. Dipengaruhi oleh umur dan keadaan lain kehamilan. Jadi itu waktu haidnya juga gitu. Pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, nuli parah, itu biasanya itu dindingnya tebal dan bentuk seperti buah, pir ya, yang terbalik. Nah, apex itu mengarah ke caudodorsal, uterus seluruhnya terletak di dalam pelvisnya. Basis itu terletak caudal dari apertura pelvis cranialis. Posisi uterus itu normalnya yaitu posisi mengarah ke ventrocranial ya, anteversi dan antefleksi. Kalau anteversi itu sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina itu membentuk sudut kurang lebih 90 derajat ya mengarah ke ventral arah sebaliknya retroversi. Nah, kalau antefleksi itu sumbu panjang korpus dan sumbu panjang serviks itu membentuk sudut mengarah ke arah ventral. Arah sebaliknya ya, retrofleksi. Nah, posisi mudah berubah itu bila vesika urinaria ataupun intestinum distensi itu karena berisi penuh ya. Pada beberapa wanita posisi retroversi meskipun vesika urinaria kosong dan korpus menghadap dorsal. Ya. Nah, di vaskularisasi ada tiga ya, arteri uterina, arteri vaginalis ramus uterina, terus vena flexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina dialirkan ke vena pudendalis
interna. Diinervasi oleh serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Nah, ini aliran limfa uterusnya ya, dari pundus dan bagian kranial korpus ke linea lumbalis, aorticus, paraorticus ya. Bagian caudal corpus ke iliaca eksterna, dari cervix ke iliaca eksternal, interna, dan sakralis. Beberapa pembuluh limfa uterus itu dekat dengan tempat masuk tuba dan ligamen teres uteri ke inguinalis superficial ya. Itu gambarnya, itu ada penjelasannya ya. Saja. Aspek klinisnya ya, ini kalau misalkan ada karsinoma cervix uteria, itu merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita ya, karena emang wanita. Apa ibu penjelasannya, tumor aliran limfatikus melalui menuju nodi limfatiki iliaka interni dan nodi limfatiki iliaki komunis. Selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ovarium ya. Ya, ovarium itu merupakan organ sitogenetik ya, yaitu organ yang menghasilkan ovum. Ovarium itu mulai berfungsi aktif sejak masa pubertas dan juga termasuk kelenjar endokrin karena menghasilkan kedua hormon ya, estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini itu berperan dalam pertumbuhan genitalia eksterna, pengaturan siklus menstruasi, dan pembentukan ciri seksual sekunder wanita. Saja. Nah, ini bagian-bagian ovarium ya, ada 1, 2, 3, 6, yaitu facies medialis, facies lateralis, margo mesovarian anterior, margo posterior, margo libera, ekstremitas tubalis, ekstremitas uterina. Selanjutnya. Terletak dalam fossa ovarica ya, dibatasi ventral oleh arteri umbilicalis, dorsal oleh ureter dan arteri iliaca interna. Selanjutnya, yang kranial terdapat fossa iliaca externa. Selanjutnya. Nah, ini fiksasi ovarium ya. Yang pertama, mesovarium, lipatan peritoneum menghubungkan margo mesovarian ovarii dengan bagian dorsal belika lata. Yang kedua, ligamentum suspensorium ovarii ya. Itu ada 4, berangkat pada ekstremitas tubalis ovarii, berjalan ke kraniolateral, menyilang vasa iliaca eksterna dari sebelah ventral, menghilang jadi jaringan ikat yang menutupi musculus plusius mayor. Di dalamnya berjalan vasa ovarica dan plexus nervus ovaricus. Nah, yang ketiga, ligamentum ovarii proprio melekat pada ekstremitas uterina ovarii ke corpus uteri, caudodorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus, berisi serabut otot polos. Selanjutnya, ya ini ya gambarnya. Selanjutnya, nah, divaskularisasi. Nah, yang pertama, cabang arteri ovarica melalui ligamentum suspensorium ovarii masuk pelika lata mesovarium menuju hilus ovarii. Yang kedua, ramus ovaricus arteri uterina di dalam pelika lata ke arah mesovarium. Yang ketiga, vena dari plexus venosus sinistra, vena ovarica sinistra, kemudian ke vena renalis sinistra, akhirnya ke vena cava inferior dextra tanpa melalui vena renalis dextra langsung masuk vena cava inferior. Nah, yang keempat, inervasinya plexus nervosus ovaricus. Yang kelima, aliran limfa mengikuti fasa ovarica ke lenalis lumbalis. Selanjutnya. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu tuba uterina atau fallopian ya. Ada 2 di kiri dan di kanan. Fungsinya membawa ovum dari ovarium ke covum uteri, mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan.
Yang ketiga fertilisasi terutama pada ampula tuba uterina. Yang keempat dari bahasa Yunani yaitu salving, berarti trompet atau tubulus. Salpingitis keradangan tuba, mesosalping kranial plikalata kaudal dari tuba uterina sampai tempat perlekatan mesovarium. Salvingografi foto tuba dengan kontrasi. Selanjutnya, pada 4 bagian ya. Yang pertama pars uterina tubae, yang kedua isthmus tubae, yang ketiga ampula tubae, yang keempat di bulum tubae. Ya itu ya. Selanjutnya, ini ada vaskularisasi, inervasi dan aliran limfonya. Divaskulasi oleh ramus tubalus arteri uterina dan ramus tubalis arteri ovarika kecil. Vena mengikuti arterinya. Inervasinya plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Aliran limfanya mengikuti arteri menuju ke lumbalis aorticus. Selanjutnya, ya ini aspek klinisnya ya. Buahan yang terjadi di luar tuba falopi itu jika ini tetap dipertahankan akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Selanjutnya, ya yang keempat yaitu vagina ya, yaitu organ kopulasi wanita, jalan lahir dan sebagai ductus excretorius dan hasil menstruasi. Hubungannya ke atas dengan uterus, ke kaudal membuka pada vestibulum vaginae, pada lubang introitus vaginae. Ya, sangat elastis ya, tabung yang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan urinaria. Selanjutnya, nah ini hubungan vagina dan sekitarnya ya. Kalau di fasies anterior itu dengan vesika urinaria, kalau di fasies posterior itu dengan excavatio rectouterina, kalau di fasies lateralis vagina itu melekat dengan ligamen kardinal. Nah, kalau caudal itu vagina melekat pada sentrum tendineum, musculus pubococcygeuus. Kalau caudal dari diafragma pelvis itu vagina berhubungan dengan glande vestibularis major, bulbus vestibuli, dan musculus bulbocavernosus. Saja. Ya, himen itu lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vaginae. Ada beberapa bentuk ya, anularis, lobatus, seminolaris, elastica, fimbriatus, cribriformis, dan septus. Nah, selanjutnya, vaskularisasi vagina itu ada 4 ya, yang kranial itu dengan arteri uterina, tengah arteri vaginalis, caudal arteri bulbi vestibuli, vena ke plexus venosus vaginalis. Aliran limfanya itu kranial mengikuti arteri uterina, tengah mengikuti arteri vaginalis, caudal mengikuti arteri vaginalis ke sacralis, dari himen ke inguinalis superficialis, diinnervasi oleh plexus nervosus uterovaginalis. Selanjutnya, nah ini ya, nah, ya jadi mons pubis itu adalah jember utara. Organ genitalia eksternal feminina itu ada 5, mus pubis, klitoris, labium mayor atau majus, labium minus, dan himen. Yaitu ya, mus pubis adalah sumber utara. Kalau klitoris itu biasanya yang sensitif pada wanita, labium majus itu yang terlihat banget, dan labium minus yang di dalamnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini mus pubis, bulat, tonjolan lemak di depan ya, begitu ya. Jaringan lemak subkutan, lanjutan dinding anterior abdomen berambut pada pubertas. Ya, selanjutnya. Labia mayora, yaitu lipatan tonjolan kulit ya, mengandung jaringan kendor subkutan, otot polos, dan ujung ligamen teres ulteri. Selanjutnya, labia minor, yaitu lipatan kulit yang tak berlemak ya. Jadi di baliknya labium mayor tadi ada labia minor. Selanjutnya.
Nah, klitoris. Nah, klitoris itu yang biasanya eh kalau untuk wanita yang sangat sensitif ya. Organ erektil di mana labia minora bertemu di anterior. Jadi kayak di atas itu ada kayak apa ya namanya ya? Kayak bulatan yang guys kayak intil-intil lah itu namanya. Kayak saja. Saja. Vestibulum vaginae yang dibentuk di antara labia minora dan tempat muara. Yang pertama, orificium uretra externa, terus yang kedua, introitus vaginae, yang ketiga, glandula vestibulum mayor, yang keempat, glandula vestibulum minor. Hanya. Bulbus vestibuli, yaitu sepanjang masa jaringan erektil memanjang 3 cm, terletak di sisi introitus vaginae, di superior atau profundus, tidak di dalam ya, lebih minor ya, selanjutnya. Glandula vestibuli. Ya, ada dua, mayor dan minor. Mayor itu bulat atau oval, kalau minor di antara orificium uretra externa dan introitus vaginae. Selanjutnya. Arterialisasi dan aliran limfe genitalia eksterna femina ya. Yang pertama arteri pudenda eksterna, yaitu kulit genitalia eksterna, musculus perinei. Yang kedua yaitu vena pudenda interna. Tiga, inguinalis superficialis. Yang empat, glans klitoris dan labia minor. Saja. Ya ini ya gambarnya. Silakan dibuka atlasnya lagi. Ya inervasi ini tapi genitalia externa feminina itu ada anterior, mons pubis labia interior, posterior, plexus sacralis, anterior, introitus vaginae dan sculus perinae superficialis itu, ramus profundus dan ramus musculus nervus perinalius. Eh, Musculus perinae profundus dan sensasi klitoris itu nervus dorsalis klitoris, bulbus vestibuli dan corpus erector klitoris itu parasimpatik melalui nervus cavernosum dan plexus nervus uterovaginalis. Selanjutnya. Ya ini gambarnya ya di atas. Ya. Nah, aspek klinisnya episiotomi adalah insisi pada bagian genitalia eksterna feminine atau budenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Nah, selanjutnya. Ya, ini gambarnya kalau di apa di di cadaver ya, di praktikum. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga ya, kalau kemarin ikut praktikum dan belajar benar-benar, ya bisa hasilnya. Nah, ini kelihatan banget ini ya. Kalau kemarin nggak absen doang ya, kalau belajar benar-benar belajar ya, hasilnya. Nah, ternyata sudah selesai ya. Jadi itu saja uh, penjelasan atau presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab ya. Baik, saya akhiri. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab ya. Untuk materi yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan yang materi hollow organ dan juga hepar, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silahkan, Azhar. Jadi yang ya, jelaskan, nggak kelihatan wajahnya. Bentar. Nah, jelaskan perbedaan struktur histologi dinding hulu organ di berbagai segmen, saluran, cerna, dan kaitannya dengan fungsi masing-masing. Nah, itu saja pertanyaan saya. Baik, pertanyaan yang cukup berbobot. Oke, izin menjawab ya. Jadi itu dinding hollow organ umumnya itu terdiri dari mukosa
submukosa, muscularis, dan juga serosa atau adventisia. Nah, jadi itu ada beberapa variasi. Nah, variasinya itu terjadi terutama pada mukosa dan juga muscularis. Misalnya esofagus memiliki epitel squamosa yang berlapis untuk memproteksi, sedangkan lambung itu memiliki epitel kolumnar dengan kelenjar gastrik untuk sekresi asam. Nah, sedangkan untuk usus halus itu memiliki villi, utama absorpsi, sementara kolon tidak memiliki villi dan lebih berperan dalam absorpsi air. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak. Siap-siap sudah, maaf maaf Kak, maaf. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Kak. Silahkan. Izin bertanya Kak. Oke, silahkan. Mengapa olahraga rentan mengalami proporsi dan apa implikasi anatomisnya Kak? Baik, izin menjawab ya. Jadi itu Silakan Kak. whole organ itu rentan perforasi karena memiliki lumen yang berisi cairan atau gas dan dinding relatif tipis. Perforasi tadi itu menyebabkan isi lumen masuk ke dalam rongga peritoneum sehingga menimbulkan peritonitis. Kalau secara anatomisnya itu perforasi organ intraperitoneal itu lebih berbahaya dibandingkan retroperitoneal. Kenapa? Karena kontaminasinya itu langsung ke organ peritoneum. Gitu. Apakah sudah menjawab? Siap sudah Kak. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Kak, Boleh silahkan. Ahmad Ya, Maulana Madani. sebentar. Saya mau tanya, jelaskan perbedaan perlekatan serosa pada hulu organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya tentang perbedaan perlekatan serosa pada hulu organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, jadi itu organ intraperitoneal itu dilapisi s- serosa secara menyeluruh dan memiliki mobilitas yang tinggi, misalnya seperti di lambung. Nah, sedangkan kalau organ retroperitoneal hanya dilapisi serosa pada bagian anterior atau lebih fixnya itu pada duodenum parts 2 sampai 4. Nah, sehingga gejalanya gejala klinisnya itu sering lebih samar begitu. Apakah sudah menjawab? Ya sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oh, saya tuh mungkin cukup sekian sesi tanya jawab yang tentang materi saya. Selanjutnya sesi tanya jawab dari materi yang teman saya bawakan. Baik, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya Kak, Ya, silakan. izin bertanya ya, mengapa lien itu disebut sebagai organ limfoid sekunder? Baik, jadi mengapa lien disebut sebagai organ limfoid sekunder? Karena lien berfungsi menyaring darah dan memicu respon imun terhadap antigen dan sirkulasi. Tidak seperti timus, lien tidak berperan dalam imunotrofe. Lien itu nggak berperan dalam matrusi limfosit, sehingga dia dikategorikan sebagai organ limfoid sekunder. Terima kasih sudah menjawab. Sudah Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya mau tanya. Selanjutnya.
Saya Kak. Jelaskan struktur pulpa merah dan pulpa putih lien beserta fungsinya. Begitu Kak. Baik-baik. Ya, hmm, struktur pulpa merah dan pulpa putih lian beserta fungsinya. Nah, pulpa merah itu fungsinya buat nyaring nyaring R-tirosit tua dan menyimpan darah. Kalau pulpa putih itu isinya ada jaringan limfoid, yang dimana limfoid itu gunanya dia itu buat merespon imun terhadap antigen darah. Gimana? Apa sudah jawab? Boleh jawab. Siap, sudah Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin Silakan, menanyakan, silakan, silakan. apa sebenarnya mekanis sering ditemukan pada penyakit sistemik? Eh, bisa diulangi lagi. Bisa agak Ya, silakan tanya. mengapa sebenarnya mekanis sering ditemukan pada penyakit sistemik? Oh, gak ngomong dari tadi. Ya. Mengapa splenomegaly sering ditemukan pada penyakit sistemik? Ya, jadi itu. Lien itu sebenarnya sangat bergantung pada aliran darah dan sistem imun. Penyakit kayak malaria, terus leukemia, sirosis, itu bisa meningkatkan kerja lien. Jadi, apa? Jadi di sana nanti bisa jadi muncul pembesaran limpa atau splenomegaly. Jawab. Sudah Kak, sudah menjawab sekali Kak, terima kasih. Iya, sama. Baik, sekian tanya jawab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan menurut teman saya. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk adik-adik untuk bertanya. Apakah masih ada yang tidak paham? Saya mau bertanya, Silakan, Kak. silakan. Ya, saya itu. Gimana ya, Kak? Kan testis sama spermatogenesis. Kakak kan sudah belajar. Jelasin dong hubungan anatomi testis sama fungsi dari spermatogenesis. Ya, baik-baik. Ayo, sebentar, Kak. Silakan dijawab, Kak. Ya, jadi testis berada di skrotum untuk mempertahankan suhu lebih rendah, Dek. Dari suhu tubuh, kondisi optimal bagi spermatogenesis, otot Dartos dan kremaster membantu regulasi suhu ini. Jadi fungsinya itu ya itu untuk mengoptimalkan bagi spermatogenesis dan sedangkan fungsi spermatogenesis adalah untuk mempertahankan suhu lebih rendah dari suhu tubuh. Gitu. Apa sih? Baik, Kak, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya. Ya, silakan Ratenis. Jelaskan jalur anatomi dari testis hingga uretra. Oh, baik-baik. Jadi jalurnya itu panjang ya, Dek ya. Seperti Panjang apa? sepanjang jalan kenangan. Sah. Baik, lanjut fokus kembali ya, guys. Sperma itu pertama mengalir dari tubulus seminiferus. Dari seminiferus melanjutkan ke epididymis. Dari epididymis melanjut ke vas deferens. Terus lanjut ke ductus ejaculation dan uretra pars prostatica dan uretra penis. Terus ya keluar dari penis kalian. Seperti itu. Makanya kalau sudah mau keluar sebaiknya kalian keluar kencing ya langsung ke WC saja. Baik. Terima kasih Kak jawabannya. Ya, silakan lanjut lanjut. Saya ingin bertanya, Silakan keripik singkong. apa fungsi plexus pampiniformis secara anatomis dan fisiologis? Untuk fungsi plexus pampiniformis
yaitu sebagai penukar panas yang mendinginkan darah arteri menuju testis. Gangguan sistem ini menyebabkan varikokel dan interstilitas. Itu gangguannya. Apakah sudah cukup, Dek? Sudah, Kak. Baik, saya tutup rapat-rapat. Jazakumullah, khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan lagi bisa WA saya di 089671567318. Baik. Presentasi saya apakah ada pertanyaan? Kak, Waduh, semangat sekali kamu. ya siap saya Kak. Saya bertanya Kak ya. Jelaskan peran anatomi ovarium dalam siklus menstruasi Kak, karena saya penasaran kok cewek bisa mens. Baik. Jadi, ovarium itu kan menghasilkan ovum dan hormon estrogen ya. Nah, serta progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Jadi begitu. Jadi, hanya itu kalau banyak yang ngomong ya, ovum atau ovarium itu kan mengeluarkan ovum. Nah, ovumnya itu nanti keluar. Apakah sudah menjawab? Siap, jawab Kak. Tanya selanjutnya. Ya, Oke, Raden bersemangat sekali. Sepertinya suka yang seperti ini ya. Ayo. mengapa mengapa tuba uterina itu merupakan lokasi yang tersering kehamilan ektopik, Kak? Gracias. Baik. Mengapa tuba uterina merupakan lokasi tersering ektopik ya? Jadi, karena fertilisasi itu terjadi di ampula tuba uterina ya. Jika transport ovum terganggu, implantasi itu terjadi di tuba sehingga menyebabkan kehamilan ektopik. Begitu. Sudah jelas. Jelas, Kak. Syukron. Ya, selanjutnya biasanya Dani nih yang suka kalau feminin nih. Ayo, Dani. Ya, sebentar Kak. Kakaknya. Nah, pertanyaan saya, lapisan dinding uterus dan perubahan yang terjadi selama siklus menstruasi, Kak. Itu jelasin, please. Thank you. Ya, Kak, mohon bimbingannya, Kak. Mohon arahannya, Kak. Jadi uterus itu terdiri dari endometrium ya, endometrium, miometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium itu mengalami proliferasi dan desquamasi selama siklus menstruasi, sedangkan miometrium itu berperan dalam kontraksi persalinan. Itu, apakah sudah menjawab, Dani? Ya, siap sudah, Kak. Terima kasih. Baik, itu saja penjelasan atau presentasi dari saya dan dari teman-teman saya, kelompok saya. Sekian, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.